Semangat pagi sahabat-sahabat Rumah Hijaunet dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang di kesempatan kali ini saya ingin berbagi apa yang menjadi golden moment atau hal menarik apa yang bisa saya petik dari perjalanan saya mengikuti pelatihan vokasi pengolahan sampah, sebuah program kota tanpa kumuh atau Kotaku dari Kementerian PUPR yang memiliki tujuan untuk mengedukasi dan memfungsikan TPS 3R yang ada di masyarakat yang sudah terbangun untuk kemudian menjadi bisa difungsikan. Dan tentu saja ya TPS-TPS itu tidak akan bisa terfungsikan ya kalau kemudian tidak disuplai atau kemudian diisi oleh manusia-manusia yang memahami apa sih fungsinya dari TPS 3R itu. Nah, sebelumnya saya sapa dulu, ada Kak Randias, Kak Dewi, Umi, ada Kak Mita. Terima kasih sudah hadir di sesi sore hari ini. Ini adalah sebuah video pelengkap, sahabat semua, sebuah video pelengkap dari rangkaian video-video. Kalau teman-teman mampir di channel YouTube saya, lagi saya upload secara cepat gitu ya, artinya secara bersamaan video-video terkait dengan dokumentasi perjalanan saya di Purwakarta dan juga di Bekasi. Yang di Bekasi lagi on the way, lagi dalam proses pengeditan dan perangkaian. Dan tadinya saya sudah bikin sebetulnya video ini ya, video golden moment saya, energi setelah pulang dari Bekasi itu saya curahkan di sana dan ternyata tidak tersupport dengan audio yang cukup baik gitu ya, karena betul-betul kecil gitu suaranya. Saya memang dapat feedback dari teman-teman yang mendengarkan di Instagram, katanya suaranya kecil gitu, tapi saya tidak menyangka sekecil itu gitu. Jadi saya juga heran ya, apakah mic dari perangkat saya ini yang sudah tidak bisa menangkap dengan kencang, atau memang saya harus perlu sesuatu yang untuk melengkapi sehingga nih jadi suaranya betul-betul nempel ya di dekat mulut saya, supaya kemudian bisa terdengar dengan lebih baik audionya. Karena kan kalau di channel YouTube atau di video itu kan kadang-kadang apalagi buat materi-materi yang sifatnya edukasi seperti ini, banyak ngobrolnya, itu kan sebenarnya masuknya kategori seperti podcast ya. Jadi mungkin mukanya nggak perlu dilihat gitu ya. Mukanya nggak perlu ditonton, tapi yang penting kan suaranya, audionya enak didengar. Jadi bisa didengar sambil masak, sambil tiduran, sambil berkendara dan sebagainya, sebagaimana yang juga saya suka lakukan. Jadi saya tuh banyak juga belajar menggunakan podcast. Oke. Nah, sahabat semua, ini di kesempatan kali ini saya ingin kembali mengulang apa yang saya alami, apa yang golden moment yang saya dapat. Kalau waktu itu mungkin golden momentnya hanya di Bekasi saja, namun sekarang hanya di Purwakarta saja. Sekarang double ya, dua-duanya di Bekasi dan Purwakarta, sehingga saya mendapatkan dua pelatihan yang saya dapat gambaran yang semakin besar. Ini tujuan besarnya apa sih si program Kotaku ini? Dan karena kebetulan tim dari Kotaku Kementerian PUPR-nya itu orang yang sama gitu ya, jadi bapak-bapak tersebut saya sudah kenal di Purwakarta, terus ketemu lagi di Bogor waktu itu tempat pelatihannya untuk teman-teman yang di Bekasi itu. Dan sepertinya teman-teman dari Kotaku melihat betul ya bagaimana PT Safiera Global Sinergi sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang green business, di circular ekonomi pengolahan sampah, dan Mbak Wildayanti sebagai CEO-nya itu betul-betul punya concern, nggak cuma terlibat atau perusahaannya ini ada di bidang persampahan aja, tapi kemudian betul-betul terlibat dari hulu sampai hilirnya dan sangat concern di dalam hal membangun manusia, di dalam hal edukasi, di dalam hal menekankan pentingnya reduce, mengurangi, baru kemudian reuse, pakai ulang, lalu kemudian recycle ya, baru deh setelah dua-duanya kita lakukan baru kita recycle. Nah, itu teman-teman XGS itu betul-betul concern banget gitu. Jadi saya melihat, katanya sih ya dari beberapa obrolan sama teman-teman Kotaku, bersyukur banget nih ketemu sama XGS ya untuk kemudian menjadi rekanannya, karena ini betul-betul dibutuhkan sekali ya oleh masyarakat. Karena TPS 3R itu atau tempat pembuangan sampah 3R, saya nggak tahu di teman-teman ada yang mungkin sudah ada TPS 3R di sekitar rumahnya, boleh dituliskan di kolom chatting. Apakah berfungsi, apakah berjalan gitu. Nah, berdasarkan yang saya dapat kemarin, TPS 3R itu sudah terbangun cukup banyak ya, jumlahnya puluhan lah di Pulau Jawa khususnya. Dan yang terjadi adalah
tidak sedikit yang mangkrak. Artinya apa? Hanya sedikit yang bisa berjalan gitu. Dan kenapa sedikit yang bisa berjalan? Jadi pengadaan peralatannya, bangunannya, peralatannya segala macam tidak dibarengi dengan edukasi untuk pengelolanya, untuk masyarakat yang akan menjadi sasarannya. Karena ya jangankan kami gitu ya yang sudah yang punya kesadaran dan kemudian ingin belajar tentang pemilahan dan pengolahan sampah, masyarakat pada umumnya memahami ya sampah gitu ya. Jadi ya dibuang saja. Iuran ya toh kan saya sudah bayar, jadi ya ngapain saya repot-repot harus milah lagi. Nah, ini edukasi mendasar yang sangat amat perlu terus-menerus digaungkan. Jadi kegiatan pelatihan vokasi pemilahan sampah kemarin itu betul-betul katakanlah setiap batchnya itu ada sekitar 46 orang dibagi dua golongan masyarakat dan pengelola, baik yang di Purwakarta maupun Bekasi, dan mereka lah yang kami kuatkan gitu ya untuk kemudian menyadari sepenuhnya sampah itu apa sih potensinya, di satu sisi juga apa sih ancamannya gitu ya kalau kemudian kita tidak melakukan sebuah hal yang benar-benar serius gitu ya untuk kemudian menangani pengolahan sampahnya. Oh, kata Kak Dewi, kami cuma ada di TPA, berarti langsung ke TPA ya Kak Dewi ya. Nah itu dia, biasa di TPA itu cenderungnya penanganannya adalah dumping ya Kak Dewi ya, dibuang begitu saja, ditumpuk begitu saja, dan ya udah tumpuk gitu ya, sampai kemudian beberapa teman yang sudah hadir atau datang ke TPA gitu ya, mau di Bantar Gebang, mau di Burangkeng gitu, pasti wow, itu yang numpuk setinggi itu sampah ya. Itu yang kemudian menjadi sebuah momen yang mungkin membuat mereka iya ya. Terus kemudian apalagi di dua pelatihan itu ada kegiatan ke lapangan ya. Jadi salah satu program itu hadir ke lapangan untuk merasakan gimana nggak enaknya memilah sampah yang sudah tercampur gitu ya, organik dan anorganiknya tercampur. Waktu yang di Purwakarta itu masih bersyukur karena sampahnya itu masih fresh. Jadi kita katakanlah ketemu perut ikan gitu ya, atau isi perut ayam, atau katakanlah sisa-sisa bahan nabati atau protein, itu masih enak dipisahin ya karena masih segar, masih fresh. Tapi begitu yang di Sentul kemarin itu di SCRC, di Sentul City Recycle Center, itu saya ketemu satu kantong yang begitu saya coba buka, waduh, isinya itu adalah sisa bahan organik yang kayaknya sudah tersimpan 2-3 hari di dalam kantongnya itu. Jadi sudah ada belatungnya, berbau, lengket, dan itu kecampur sama kertas kardus, sisa kemasan-kemasan yang harusnya masih punya nilai jual gitu ya, atau bisa kita olah lagi kalau nggak kena si lengket-lengket itu. Wah, itu yang kemudian kami harapkan memang sengaja sih kita menghadirkan suasana itu supaya para peserta itu sadar gitu ya, atau tidak mereka ingat bahwa iya ya, aduh nih kalau kita terus-menerus mencampur sisa bahan organik kita ke sampah yang lain ya jadinya begitu tuh, jadi masalah. Nah itu yang kemudian kami coba hadirkan dan rasanya cukup berkesan. karena saya taunya gimana, saya kebetulan ada di grup afternya, jadi saya diundang untuk masuk ke salah satu grup di teman-teman Mekarsari untuk kemudian mendampingi lah, katakanlah mereka membuat sesuatu, saya kasih feedback, saya kasih saran, mereka bertanya, saya jawab kalau saya tahu dan sebagainya. Dan senang melihat pergerakan di sana karena katanya warga, jadi nggak lama setelah pelatihan beneran nggak diangkut loh sampahnya di sana. Jadi betul-betul, maupun nggak diangkutnya pindah ke sore ya, tadinya diambilnya pagi atau siang, baru diambilnya sore. Itu aja warga udah tegang gitu, karena sebelumnya katanya mereka sudah pernah mengalami bagaimana sampah mereka tidak diangkut dalam waktu 2 minggu. Nah, mantap kan? Sampah organik 2 minggu tidak diangkat. Itu dia yang kemudian membuat mereka, kami mudah-mudahan apa ilmu-ilmu yang disampaikan bisa memberikan sebuah kesan tersendiri. Nah, sedikit cerita, saya sapa dulu teman-teman yang sudah hadir, yang mudah-mudahan masih menonton ya. Ada Kak Laksmi, Kak Simbolon, Kak Ati, ada Keringat Kecut. Oke, teman-teman semua. Nah, saya boleh sedikit berbagi bahwa pemateri-pematerinya itu yang dihadirkan oleh PT Safiara Global Sinergi, di mana Mbak Widayanti sebagai CEO-nya itu, dan sudah luas jaringannya ya karena sudah 11 tahun di dunia itu.
dan sebagian besarnya saya betul-betul baru bertemu gitu ya. Ada Pak Bambang Irianto dengan kampung 3G-nya ya, keren tuh Pak Bambang, apa Gilintung Go Green-nya, dari kampung kumuh penyakitan, juara memandikan jenazah dan sebagainya, terus kemudian menjadi kampung yang sehat dan menjadi kampung perdana, kampung percontohan, mendapatkan penghargaan bukan hanya tingkat nasional tapi juga tingkat dunia. Itu ada Pak Bambang Irianto. Lalu ada Pak Supadi, pengelola TPST 3R Mulyo Agung di Kabupaten Malang, yang juga berangkat dari pengolahan dari keprihatinan ya, karena sampah-sampah yang terbuang di sungai itu mengotori kota-kota di sekitarnya gitu, dan itu yang kemudian Pak Supadi tergerak untuk membangun atau menggerakkan TPST 3R yang ada di wilayahnya dan menjadi pelopornya. Terus kalau waktu di Bekasi yang hadir anaknya, jadi saya dapat versi bapaknya sebagai pelopornya dan saya dapat dari versi anaknya gitu, yang kemudian mengikuti proses perjuangan bapaknya dan akhirnya memutuskan untuk resign 8 tahun di dunia perbankan. Bapaknya request sama anaknya, "Nak, siapa lagi nih yang bisa melanjutkan perjuangan ini, yang bisa kemudian memahami apa yang Bapak lakukan untuk kemudian membantu mesejahterakan katakanlah puluhan ya, kayaknya 30-an lebih ya karyawan di TPS 3R itu, untuk kemudian bisa mereka meningkat kesejahteraannya dan sebagainya, siapa lagi gitu." Terus akhirnya Mas Nugraha dengan besar hati gitu ya menerima apa yang bapaknya sampaikan, walaupun katanya ibunya keberatan, tapi ya Mas Nugraha melihat bahwa ini adalah sebuah amanah atau sebuah hal yang tentunya menjadi pilihan beliau secara sadar untuk kemudian mau mengelola TPS 3R-nya. Nah, itu yang kemudian saya dapat dari Mas Nugraha dan Pak Supadi, pengelola dari TPS 3R Mulyo Agung. Lalu ada juga pemateri Mas Arief ya dari Bank Sampah Panata Bumi di Gresik, yang konon ceritanya beliau itu bergerak di bank sampah dan gimana caranya kepengen ada TPS 3R di tempatnya dan mengajukan segala macam, karena waktu itu per tahun hanya ada kuota 2 TPS 3R yang akan dibangun oleh pemerintah oleh Pemda gitu ya. Jadi dan ya Mas Arief terpilih waktu itu, dan ketika mau dibangun pun di demo berkali-kali katanya, karena ya pemahaman orang tentang sampah kan begitu ya teman-teman. Bayangkan misalkan nih di kompleknya teman-teman 1 kilo dari tempat tinggal Anda akan ada dibangun tempat pengelolaan sampah, yang terbayangkan bau nih gitu ya, dan itu demo segala macam, pakai ormas, bawa-bawa politik lah segala macam gitu. Tapi kemudian setelah diedukasi, nah akhirnya kata kuncinya di situ lagi teman-teman, edukasi ya. Setelah diedukasi, diberi pemahaman bahwa di sana bukan tempat sampah ya, bukan tempat penumpukan sampah, tapi di sana adalah tempat pengolahan sampah dengan metode 3R. Artinya apa? Reduce dulu, ngurang-ngurangin dulu. Artinya apa? Kita perlu memilah sampah organiknya, baru kemudian sampah organiknya kita olah sendiri di rumah. Kalau nggak bisa ya berarti kita kumpulin bareng. Nanti di TPS 3R ini Bapak Ibu semua, ini akan kita olah dengan cara apa? Ada sistem rotari, ada sistem piramid. Kemarin saya belajar juga ya di TPS 3R di Purwakarta, Pak Nono mengajarkan saya memberi inspirasi kita bagaimana pengolahan sampah model tumpuk yang sebetulnya juga bisa terolah dengan sangat cepat. Lalu kemudian, nah ini yang keren, ada budidaya maggot itu. Bagaimana maggot itu mengolah 4 kali badannya, dan ketika mainnya keroyokan gitu ya, ibaratnya kita ada 1 kilo maggot ya, itu dia akan mengolah 4 kilo sampah gitu, dan semakin banyak akan semakin banyak. Dan maggot ini betul-betul sebuah maggot yang lalatnya, si black soldier fly itu adalah lalat yang nggak makan. Kabarnya begitu, usianya pendek, hanya 3-6 hari. Begitu dia jadi lalat, dia kawin, dia bertelur, mati tuh dua-duanya. Yang jantannya mati setelah kawin, yang betinanya mati setelah bertelur. Dia nggak makan, beda sama lalat hijau gitu ya. Lalat hijau kan nyari makanan kan. Terus itu yang kemudian katakanlah jadi medium penyakit dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau black soldier fly nggak, sedangkan maggotnya gede-gede, gendut-gendut. Wah, itu menjadi maggot yang sangat dibutuhkan di dunia pangan hewan gitu ya, pangan hobi segala macam. Bagi kalau yang model jadi sangrai bisa 100.000, bisa 80.000 sekilo lah segala macam. Jadi harga maggot itu luar biasa gitu ya. Jadi mau maggot yang ukurannya kecil, gede, pupa gitu, sampai kemudian telurnya aja semuanya bisa dijual di maggot itu. Jadi saya ngeliat ini maggot keren banget ya. Waduh, saya sampai belajar khusus gitu kebetulan kemarin waktu di
Di Bogor saya dapat momen ngobrol sama Mas Arif 1 jam saya doang berdua gitu. Saya gali, Mas, buat pemula seperti saya apa yang harus disiapkan? Wah, gini. Wah, dia jelasin semuanya. Wah, saya udah punya catatannya. Kapan eksekusinya kurang tahu. Nah, tapi saya sudah punya ininya sudah punya kerangkanya bahwa itu adalah sebuah cara penanganan sampah organik yang keren banget. Itu dari Mas Arif. Lalu ada Pak Nono ya. Pak Nono Juwarno, seorang praktisi pengolahan sampah organik di Purwakarta, dari Bank Sampah Panulisan, yang kemudian ya semuanya berawal dari bergerak secara sendiri karena ada dorongan untuk menjaga lingkungan dan sebagainya, dan kemudian sekarang beliau sudah di level serba kebetulan ketemu sama pemilik kedai kopi sehingga punya banyak banget ampas kopi, bisa untuk kemudian mengurangi aroma di TPS 3R. Kebetulan ketemu sama pengolah katakanlah pengrajin kayu sehingga banyak banget nih serbuk kayu tinggal diambil aja. Terus katakanlah kebetulan lagi ketemu pengolah katakanlah makanan buah-buahan, jadi banyak banget kulit buah, bikin ekoenzim, bikin pupuk segala macam, sehingga kemudian Pak Nono ya udah mengolah semua bahan-bahan yang datang ke dia gitu, dia olah jadi pupuk, dan kemudian pupuknya itu juga diambilin juga sama orang-orang yang membutuhkan, dan itu terjadi transaksi ekonomi di sana. Jadi ya Pak Nono sosok yang luar biasa yang kemudian mengurangi banyak sekali tumpukan sampah di Purwakarta sebetulnya. Jadi Purwakarta beruntung punya Pak Nono yang kemudian sudah menjadi penggeraknya di sana. Lalu kemudian ada tentunya tokoh-tokoh lain ya, dari pemerintahan, dari PUPR itu sendiri, ada yang dari Bank Sampah, lalu kemudian ada juga ada Mas Eka yang kemudian menjelaskan bagaimana minyak jelantah kita itu bisa jadi biodiesel kan, ada sebuah metode yang diperkenalkan. Lalu juga Pak Lutfi memperkenalkan juga bagaimana cara plastik nih, kresek-kresek kan nih, misalnya teman-teman punya plastik kresek yang kayak begini, ini kalau terpilah ini betul-betul bisa jadi minyak bakar lagi, bisa jadi bahan bakar lagi gitu, karena kan plastik dibentuk dari minyak bumi ya gitu. Nah kemudian dengan pemrosesan, pemanasan dan sebagainya, dia jadi bahan bakar lagi, bisa dipakai lagi gitu. Nah itu yang kemudian dijelaskan oleh Pak Lutfi. Tapi sekali lagi intinya sama teman-teman, yang penting sampahnya terpilah, begitu terpilah semuanya bisa diolah gitu. Nah itu yang menarik. Lalu kemudian juga yang terakhir walaupun bukan bisa jadi terakhir, tapi ini yang paling bisa jadi paling seru gitu ya buat teman-teman yang hadir, yaitu adanya Kak Meni yang kemudian beliau saya kalau lihat statusnya beliau konon ceritanya sibuk nolak-nolakin ajakan ajakan untuk ngisi di sana, ngisi di sini, karena beliau dikenal sebagai sosok yang sudah berhasil mengolah limbah-limbah kertas jadi kerajinan yang bernilai ekspor gitu. Jadi dengan metode yang beliau inovasikan gitu ya. Jadi waktu itu beliau katanya dapat diajarkan kertas itu dibenyak-benyak dulu pakai air campur lem putih. Wah itu pokoknya lengket, harus cepat selesai dan sebagainya. Kok ribet banget ya gitu. Terus kemudian beliau mencoba metode linting gitu ya. Jadi kertas-kertas bekas itu dilinting, lalu kemudian diratakan dengan menggunakan paralon. Nah, bahan dasar ini yang bisa jadi macam-macam. Jadi asbak, jadi piring, jadi tempat pulpen, jadi monas bahkan. Luar biasa Kak Meni. Dan saya bersyukur juga ketemu ayah beliau yang semangatnya nggak kalah kerennya gitu ya. Wah ini seru banget ya, bapak sama putrinya ini saling mendukung untuk kemudian mengedukasi masyarakat bahwa sampah kertas yang terpilah tuh bisa jadi bahan amat sangat berharga. Yang tadinya kalau sampah-sampah, misalnya teman-teman punya sampah kertas yang bekas fotokopian, putihan apa segala macam, yang kalau dikiloin ya taruhlah harganya mungkin ya, saya nggak tahu harga di pasaran, taruhlah mungkin 3.000 atau 7.000 sekilonya mungkin gitu ya. Ya kalau dengan model lintingan itu segala macam, itu bisa harganya bisa jadi 3 kali lipat, bahkan 10 kali lipatnya gitu kalau Anda tahu cara mengolahnya. Itu dari Kak Meni. Nah, terus saya di mana? Nah ini dia, itu yang kemudian saya sampai menuliskan ya di status saya, mungkin teman-teman bisa mampir ke Instagram atau Facebook saya. Saya sampai menuliskan, kok kenapa saya ya ada di antara orang-orang keren dan hebat ini. Nah sebelum saya lanjutkan ceritanya nih, ini biasanya sih bapaknya Ibad nih ya. Halo Mas Pri, lalu kemudian ada Kak Yoga, ada Long Life Learning Mom. Nih Kak siapa ya? Saya penasaran nih Kak, Long Life Learning ini siapa pemilik akunnya gitu ya. Terus kemudian ada Safira. Gimana Safira? Sehat? Oke. Nah,
kembali ke yang tadi, kok kenapa saya ya gitu. Kenapa saya? Iya ya, kenapa saya ya? Kan saya ini nggak punya perusahaan. Iya sih, saya punya channel YouTube ya, bersyukur channel YouTube, ada Instagram ya. Channel YouTube-nya taruhlah 7.000 subscriber mah, di dunia YouTube mah belum apa-apa kan baru dapat penghargaan itu kan udah 100.000 subscriber, nih 7.000 ya. 7.000 buat saya, kalau ada 7.000 orang, 1%-nya aja ibaratnya ada berarti apa 70 orang yang mau melakukan proses composting di rumahnya, itu udah keren, super keren banget menurut saya gitu ya. Jadi ya udah, saya bergerak saja dengan channel YouTube saya yang ada, saya dokumentasikan sebagaimana sebelumnya saya mengadakan channel Rumah Hijaunet yang memang buat dokumentasi urban farming, perjalanan composting saya udah saya dokumentasikan di situ termasuk sampai hari ini. Lalu iya, saya itu aja, itu ya sebetulnya. Saya punya channel YouTube, saya punya ya Instagram juga, Instagram pribadi sebetulnya isinya homeschooling, kata urban farming, atau kemudian hal-hal yang saya concern terhadap kesehatan dan sebagainya, saya masukkan aja di situ semua. Terus saya punya apa gitu? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan ketika saya mengikuti pelatihan demi pelatihan di sana gitu. Jadi begitu saya lihat-lihat, iya ya, karena gini, Mbak Wilda itu memperkenalkan saya. Ini buat teman-teman aja ya yang kemudian menyimak tayangan ini, baik yang live. Ini ada Kak Win juga, selamat datang Kak Win. Kak Win, lalu kemudian mungkin ada yang nonton di IGTV atau kemudian menyimak di channel YouTube saya, atau mungkin di podcastnya juga, saya masukkan juga di Spotify. Terus kenapa saya ya? Nah, Mbak Wilda ini memperkenalkan saya itu ke teman-teman dari, katakanlah dari Kotaku, dari Kementerian PUPR, itu memperkenalkan saya sebagai seseorang yang, jadi ini katanya Mbak Wilda ya, nanti bisa di cross check sendiri ke Mbak Wilda. Jadi Mbak Wilda bilang saya sudah mengedukasi katakanlah 1.000 orang lah di Jakarta gitu ya. Iya, baru satu ini aja nih, Mas Adito aja nih yang sampai hari ini masih konsisten melakukan proses composting di rumahnya. Jadi komposter saya ya teman-teman, komposter yang Anda selalu lihat di dalam siaran ngompos saya, itu usianya sudah hampir 8 tahun. Ikut saya, udah coel-coel lah, udah bolong-bolong dimakan tikus segala macam, udah saya tambel-tambel dan sebagainya, tapi masih bisa melakukan pengolahan sisa bahan organik sehari-hari di rumah saya. Itu komposter saya teman-teman. Nah, dan saya masih melakukan itu sampai sekarang, sampai hari ini. Baru aja ngompos kan, baru aja bikin siaran ngompos. Nah itu, jadi kenapa saya diundang? Karena menurut Mbak Wilda, saya adalah salah satu orang yang terlihat, terbukti masih sampai hari ini konsisten melakukan proses composting, dan itu perlu dihadirkan di pelatihan ini gitu. Kayaknya begitu ya, saya juga pikir iya juga ya, karena gini, saya akhirnya melihat, misalnya katakanlah teman-teman dari PUPR bercerita tentang peraturan. Jadi ngolah sampah itu udah ada peraturannya ya teman-teman ya. Kalau Anda membuang sampah sembarangan, Anda tidak memilah sampah, Anda bisa kena hukuman atau ada dendanya segala macam, itu sudah ada peraturannya. Tapi kan nggak diterapkan. Katakanlah misalnya buang sampah denda 500.000. Gimana cara menerapkannya gitu. Sedangkan ya sampah berceceran di mana-mana, terus siapa yang bertanggung jawab? Itu kan tidak mudah ditegakkan aturan seperti itu. Jadi sebetulnya aturannya sudah ada satu. Terus kemudian katakanlah sebagai ketua RW Pak Bambang gitu, gimana cara beliau untuk bergerak konsisten? Ya kan tergantung dirinya beliau sendiri juga. Lalu teman-teman dari TPS 3R segala macam. Akhirnya sekeren-kerennya alat, sekeren-kerennya TPS 3R, mesin-mesinnya mahal apa segala macam, kalau tidak didukung dengan manusia yang konsisten untuk kemudian melakukan itu semua, sadar sepenuhnya kenapa ya saya perlu memilah sampah rumah tangga saya dan mengolahnya di TPS 3R. Kalau itu tidak dibangun, disadari dan diperbanyak gitu ya, orang-orang yang ya katakanlah kalau saya dibilang konsisten nih 8 tahun mau melakukan composting ini dianggap konsisten, ya orang-orang seperti saya ini harus diperbanyak gitu. Makanya saya dihadirkan pada pelatihan itu. Untuk apa? Nih, memberikan semangat ya. Ya sebenarnya kalau saya pakai kaos Motive Farmer ini kan buat saya, biar saya semangat saya sendiri gitu ya, supaya saya juga tahu bahwa halo, ngompos itu sumber hidup ya, semangat terus ya. Sedapat mungkin jangan berkontribusi membuang sampah organik ke TPA ketika kita mampu. Nah, itu yang saya terus coba ingatkan dan tanamkan di dalam diri saya setiap harinya. Nah, itulah teman-teman. Jadi golden moment saya adalah bisa jadi kehadiran saya di sana mungkin untuk memperkuat
untuk memperkuat dari sisi aksi dan eksekusi gitu ya. Jadi ya bolehlah kita punya TPS 3R, tapi kalau Anda tidak paham kenapa Anda perlu melakukan itu, alasannya nggak ketemu, maka mungkin nggak akan bertahan lama. Satu itu. Kedua, kalau Anda tidak menggunakan metode yang paling sederhana, yang paling gampang, paling simple, yang paling dekat, apalagi nunggu, wah saya baru akan bergerak kalau ada komposter lah. Terus kalau nggak ada komposter, emang Anda nggak nyampah gitu ya? Anda nggak ngeluarin sampah organik, tetap nyampah kan gitu. Nah itu yang kemudian Anda perlu pikirkan. Terus kalau sampahnya udah ada, sementara komposternya belum ada metode lain yang bisa dilakukan? Kompos pot misalnya, ya tinggal modal pot aja sama tanah atau media tanam, harusnya bisa. Nggak ada pot, ya gali tanah aja deh, ya tinggal pakai cangkul aja kan gali, bisa juga gitu ya. Jadi sebetulnya amat sangat banyak cara, peluang untuk kemudian kita mengolah sampah rumah tangga kita, asalkan Anda tahu caranya. Nah itu yang kemudian saya sharingkan. Saya memperkenalkan beberapa metode yang paling simple, paling gampang, dan paling mudah untuk kemudian bisa dilakukan oleh teman-teman semua, seperti lubang organik, biopori, dan sebagainya. Kalau teman-teman yang ikut belajar composting online bersama Rumah Hijau Net sudah tahu ya, ada beberapa metode yang kemudian bisa kita terapkan di lingkungan kita. Nah itulah teman-teman semua hasil perjalanan saya di dua paket video ya. Jadi mungkin teman-teman yang nonton video ini sebelumnya sudah ada video-video perjalanan pelatihan saya di waktu mengikuti di Purwakarta dan juga yang waktu mengikuti di Bekasi. Dan ini adalah video penutupnya, video katakanlah golden momentnya, apa sih yang saya dapat dari perjalanan tersebut, dan mudah-mudahan ini bisa melengkapi, bisa memberikan sebuah insight tersendiri buat teman-teman semua. Namun secara prinsip intinya sebenarnya teman-teman semua, kalau kami boleh sampaikan, saya boleh sampaikan, Indonesia ini memang masih luas lahannya, tetapi seluas-luas lahannya kita nggak akan ada satupun manusia yang suka di dekat rumah tinggalnya ada tempat penumpukan sampah akhir atau TPA, apalagi TPS, apalagi TPA, ya nggak ada kan. Kemudian orang mencari tempat tinggal, cari rumah dekat jalan tol, lalu katakanlah bebas banjir dan sebelahnya TPA, nggak ada yang mau kemudian cari tanah seperti itu. Yang terjadi adalah TPA itu memang kadang-kadang terbangun dengan sendirinya gitu, terbangun dengan sendirinya sehingga ya tahu-tahu loh kok di sebelah rumah kita ada TPS nih, karena awalnya dari satu orang buang sampah terus kemudian numpuk-numpuk di situ gitu. Di Mekarsari itu ada cerita bagaimana ada pembuang sampah liar kalau malam-malam di sebuah titik gitu ya. Jadi kalau pagi udah bersih, kalau malam kok besok paginya ada lagi gitu. Ternyata katanya sih yang membuang di situ adalah orang-orang dari katakanlah desa lain dan sebagainya. Nah ini kan hal-hal yang perlu kita edukasi bersama teman-teman semua dan kita sadari. Nah sebelum kita mengedukasi orang lain, yuk kita mulai dari diri kita sendiri. Siapapun teman-teman yang menonton video ini berkenan mendengarkan podcast ini sampai habis, mudah-mudahan bisa mendapatkan sebuah semangat tersendiri bahwa mengolah sampah atau katakanlah penyelamatan lingkungan dengan mengurangi tumpukan sampah di TPA, yang paling sederhana adalah kita lakukan pemilahan sampah organik di tempat kita masing-masing. Dengan cara apa? Yuk miliki dua tempat sampah, yang satu untuk organik, yang satu untuk anorganik. Setelah itu yang organik bisa diolah, yang anorganik silahkan diarahkan ya, bisa ke bank sampah, bisa jadi bahan kerajinan, atau kemudian Anda simpan saja atau taruh aja di depan rumah Anda, asalkan terpilah gitu ya. Plastik dengan plastik, botol dengan botol, pasti hilang. Karena apa? Itu masih ada nilai jualnya. Berbeda kalau semua sampah tersebut sudah tercampur dengan bahan organik kita, juga nggak ada yang mau ngolah. Ya, begitu sahabat semua. Sedikit cerita dari perjalanan saya di Purwakarta dan Bekasi mengikuti pelatihan vokasi pengolahan sampah yang diadakan oleh teman-teman dari Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, sebuah program dari Kementerian PUPR. Semoga bisa bermanfaat dan saya sungguh bersyukur bisa menjadi bagian dari pelatihan tersebut. Semoga bisa menginspirasi, dan siapapun yang menonton video ini, yuk kita sama-sama menjadi pelopor, menjadi orang-orang yang terus bersemangat untuk memilah dan mengolah sampah rumah tangga kita. Karena betulan deh teman-teman, 40-80% sampah kita pasti berkurang kalau Anda mengolah bahan organik Anda sendiri. Bagaimana caranya? Oh, di video saya sudah banyak caranya. Atau ada yang mau belajar composting online, silakan langsung japri aja atau tinggalkan saja di kolom komentar. Nanti ya, di batch selanjutnya nanti akan saya undang. Siapa tahu Anda bisa ikut bergabung di program belajar composting online bersama Rumah Hijau Net.
Kalau mau belajar secara free juga, artinya free itu artinya ya teman-teman bisa belajar sendiri. Silahkan video-video saya di channel YouTube juga bisa dipelajari, bisa googling, cari metode yang terbaik. Intinya olahlah sampah organik Anda sendiri, karena itu aja teman-teman akan sangat membantu mengurangi sampah yang ada di kehidupan kita. Karena sekali lagi bumi ini bukan tempat tinggal kita aja kan. Mungkin ya usia kita, ya kita nggak tahu usia, tapi yang pasti bumi tempat tinggal kita ini akan dihuni lagi oleh orang lain, oleh anak keturunan kita. Yuk kita jaga supaya bisa tetap menjadi bumi yang baik, bumi yang layak untuk ditinggali untuk anak dan keturunan kita. Sampai kita ketemu lagi sahabat semua di siaran-siaran selanjutnya, di video-video Rumah Hijau Net yang lainnya. Terima kasih yang sudah hadir. Ada Kak Airwan65, ada Kak Tantri Sap juga yang terlihat sudah bergabung di live IG kali ini. Saya Andito, sampai kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you, sehat-sehat semuanya.